Selama ini kita terlalu bangga dengan melimpahnya sumber daya alam, dari nikel hingga batu bara. Namun, di tahun 2045, kekayaan perut bumi tidak akan lagi menentukan kasta sebuah negara. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang kaya SDA tanpa kualitas manusia yang mumpuni justru akan terjebak dalam kutukan sumber daya. Jika kita gagal mengelola manusia sebagai aset, maka ledakan populasi yang kita sebut sebagai bonus demografi justru akan berubah menjadi bencana demografi yang mematikan bagi stabilitas nasional. Manusia bukan sekadar angka dalam statistik kependudukan, melainkan mesin inovasi yang harus dirawat sejak dalam kandungan. Pendidikan dan kesehatan bukan lagi sektor pengeluaran sosial, melainkan investasi infrastruktur yang jauh lebih vital daripada jalan tol atau bandara megah. Tanpa manusia yang sehat dan cerdas, infrastruktur fisik secanggih apapun hanya akan menjadi monumen kesunyian yang tidak produktif. Kita harus berhenti melihat rakyat sebagai beban anggaran dan mulai melihat mereka sebagai tambang emas intelektual yang sesungguhnya. Kritisnya, kualitas manusia Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dalam berbagai indikator global. Jika kita tidak segera melakukan perubahan radikal, kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri saat teknologi AI dan otomasi mengambil alih. Investasi pada manusia adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Indonesia emas bukan sekadar slogan kampanye, melainkan kenyataan ekonomi. Pilihan kita hanya dua, mencetak pemimpin masa depan atau mencetak jutaan pengangguran intelektual. Pemerintah harus berani melakukan realokasi anggaran yang lebih agresif menuju penguatan kapasitas individu. Kemajuan sebuah bangsa di abad ke-21 tidak diukur dari berapa banyak gedung yang dibangun, tapi dari berapa banyak paten teknologi yang diciptakan. Transformasi paradigma ini adalah langkah pertama yang paling sulit namun paling menentukan. Jika otak manusia Indonesia tidak segera di-upgrade, maka mimpi 2045 akan layu sebelum berkembang. Sebagai penutup segmen pertama, kita berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Apakah kita akan menjadi adidaya baru atau justru menjadi negara yang gagal memanfaatkan momentum emasnya? Jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam kualitas ruang kelas dan fasilitas puskesmas di seluruh pelosok negeri. Kita tidak bisa bicara tentang Indonesia maju jika 1 dari 4 anak kita masih mengalami stunting. Stunting bukan hanya soal tinggi badan yang pendek, tapi soal perkembangan otak yang tidak sempurna yang bersifat permanen. Anak yang stunting hari ini akan sulit bersaing di pasar kerja global tahun 2045 karena keterbatasan kemampuan kognitif. Perang melawan stunting adalah perang pertahanan nasional yang sebenarnya, karena musuhnya adalah pelemahan inteligensia bangsa secara masif dan diam-diam. Rumah sakit dan puskesmas adalah garda terdepan dalam menyelamatkan masa depan otak Indonesia. Nutrisi yang buruk dan akses kesehatan yang minim di 1000 hari pertama kehidupan adalah sabotase terhadap potensi ekonomi masa depan. Jika seorang anak gagal tumbuh optimal di usia balita, maka investasi triliunan rupiah di bidang pendidikan nantinya akan menjadi sia-sia. Karena kapasitas otaknya sudah terlanjur tertinggal. Kesehatan adalah fondasi biologi dari kecerdasan nasional. Faktanya, banyak daerah di Indonesia masih berjuang dengan fasilitas medis yang ala kadarnya dan kelangkaan tenaga spesialis. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika ibu hamil di pelosok masih kesulitan mendapatkan layanan USG atau asupan gizi yang layak? Ketimpangan akses kesehatan ini adalah bom waktu yang akan meledak di tahun 2045 dalam bentuk kesenjangan produktivitas yang lebar. Kita tidak boleh membiarkan nasib kecerdasan seorang anak ditentukan oleh di mana ia dilahirkan. Transformasi kesehatan harus berfokus pada preventif, bukan hanya kuratif. Edukasi gizi bagi keluarga muda harus menjadi gerakan nasional yang lebih masif daripada kampanye politik manapun. Kita butuh revolusi di dapur-dapur rakyat, memastikan protein hewani sampai ke piring anak-anak kita, bukan hanya karbohidrat murah. Tanpa fisik yang bugar dan otak yang berkembang sempurna, semua kurikulum pendidikan secanggih apapun tidak akan pernah bisa diserap. Anak-anak yang lahir hari ini adalah mereka yang akan memimpin Indonesia di usia produktif pada ke-2045. Jika kita gagal memberikan mereka kesehatan yang layak sekarang, kita secara sadar sedang merencanakan kegagalan bangsa 20 tahun ke depan. Indonesia emas harus dimulai dari kesehatan janin, bukan dari janji-janji manis di atas kertas. Kesehatan adalah prasyarat mutlak bagi kemerdekaan berpikir. Sistem pendidikan kita sedang menghadapi krisis relevansi yang sangat akut. Di saat dunia sudah bicara tentang quantum computing dan generative AI,
Banyak ruang kelas kita masih terjebak pada metode menghafal dan mengejar nilai di atas kertas. Pendidikan yang hanya menghasilkan robot-robot penghafal akan segera digantikan oleh mesin. Jika sekolah tidak segera bertransformasi menjadi laboratorium kreativitas dan berpikir kritis, maka lulusan kita hanya akan menjadi pengisi posisi administratif yang rentan hilang diterjang otomasi. Kita butuh guru-guru yang bukan sekadar pengajar, tapi inspirator dan fasilitator logika. Kualitas pendidikan Indonesia tidak akan pernah melampaui kualitas gurunya. Masalah kesejahteraan dan kompetensi guru adalah lubang hitam yang harus segera ditutup. Kita tidak bisa mengharap hasil yang luar biasa dari sistem yang memperlakukan guru seperti buruh administratif. Pendidikan harus memerdekakan rasa ingin tahu anak, bukan membungkamnya dengan aturan-aturan kaku yang tidak relevan. Faktanya, skor PISA kita menunjukkan bahwa literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di papan bawah global. Ini adalah tanda bahaya yang nyata bahwa ada yang salah dalam cara kita mentransfer ilmu. Generasi 2045 haruslah mereka yang mampu memecahkan masalah kompleks, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sekolah harus menjadi tempat di mana anak-anak diajarkan untuk bertanya, bukan sekadar menjawab apa yang ada di buku teks. Kesenjangan kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah terpencil juga menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Digitalisasi pendidikan harus dilakukan secara total agar standar kualitas materi yang diterima anak di Jakarta sama dengan di Papua. Kita butuh infrastruktur internet yang menembus batas dan kurikulum yang fleksibel terhadap perubahan zaman. Pendidikan adalah paspor menuju masa depan. Dan saat ini banyak anak bangsa yang belum mendapatkan paspor yang valid. Apa yang kita tanam di dalam kelas hari ini akan kita tuai di panggung ekonomi dunia ke 2045. Jika kita terus membiarkan pendidikan kita berjalan di tempat, maka emas di tahun 2045 hanyalah emas imitasi. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu pengetahuan, tetapi soal pembentukan karakter dan etos kerja. Masalah kronis yang membayangi generasi muda kita adalah terjebak dalam budaya instan dan mentalitas nyaman yang seringkali mematikan kreativitas. Jika sistem pendidikan kita terus memanjakan siswa dengan nilai yang digelembungkan tanpa proses perjuangan yang nyata, kita sedang menciptakan generasi yang rapuh. Indonesia Emas 2045 membutuhkan manusia yang tangguh, jujur, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap kegagalan. Integritas harus menjadi kurikulum tersembunyi yang paling utama di setiap sekolah. Maraknya praktik kecurangan akademik, plagiarisme, dan budaya titip absen adalah bibit-bibit korupsi yang akan menghancurkan fondasi bangsa di masa depan. Kita tidak butuh orang pintar yang tidak punya etika. Kita butuh profesional yang memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Tanpa karakter yang kuat, kecerdasan setinggi apapun hanya akan digunakan untuk memanipulasi sistem demi kepentingan pribadi. Faktanya, persaingan di tahun 2045 akan melibatkan tenaga kerja dari seluruh dunia dan bahkan kecerdasan buatan. Generasi kita harus memiliki growth mindset, kemampuan untuk terus belajar kembali dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Budaya merasa cukup adalah musuh terbesar kemajuan. Kita harus mendorong anak-anak muda kita untuk berani bermimpi global, namun tetap membumi dalam eksekusi lokal yang disiplin. Sekolah harus berhenti menjadi penjara bagi imajinasi dan mulai menjadi inkubator bagi keberanian berpendapat. Karakter penurut yang pasif tidak akan bisa membawa Indonesia menjadi pemimpin ekonomi dunia. Kita butuh anak-anak yang berani mendebat ide, mencari solusi alternatif, dan memiliki empati sosial yang tinggi. Mentalitas adalah mesin penggerak dari semua kapasitas intelektual yang kita miliki. Tanpa itu, kita hanyalah raksasa yang lumpuh. Sebagai penutup segmen ini, revolusi mental yang pernah dicanangkan jangan sampai hanya menjadi jargon politik yang usang. Ia harus termanifestasi dalam cara guru mengajar dan cara orang tua mendidik di rumah. Karakter yang kuat adalah asuransi terbaik bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Jika kita berhasil mencetak generasi yang memiliki integritas dan kegigihan, maka setengah dari perjuangan menuju 2045 sudah kita menangkan. Salah satu ancaman terbesar bagi visi Indonesia Emas 2045 adalah ketimpangan akses yang sangat lebar antara pusat dan daerah terpencil. Kita tidak bisa mengklaim sebagai bangsa yang maju jika kualitas sekolah dan rumah sakit di Jakarta berjarak langit dan bumi dengan yang ada di pedalaman Papua atau pelosok NTT. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dimulai dari pemerataan standar layanan dasar. Selama akses kesehatan dan pendidikan masih bersifat hak istimewa bagi mereka yang kaya,
selama itu pula kita gagal menjadi bangsa yang beradab. Digitalisasi seringkali digadang-gadang sebagai solusi, namun tanpa infrastruktur listrik dan internet yang merata, digitalisasi justru memperlebar jurang kesenjangan. Anak-anak di pelosok tidak hanya butuh laptop, mereka butuh guru yang kompeten dan nutrisi yang cukup untuk bisa belajar dengan baik. Kita harus berhenti membangun menara gading di kota-kota besar sementara fondasi kita di perdesaan masih sangat rapuh. Pemerataan adalah kunci stabilitas nasional di masa depan. Faktanya, banyak tenaga medis dan guru terbaik kita masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan yang lebih radikal, seperti pemberian insentif bagi mereka yang mengabdi di wilayah 3 ton. Kita butuh sistem yang memastikan bahwa talenta terbaik bangsa tersebar merata untuk membangun setiap jengkal tanah air. Indonesia emas adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik mereka yang beruntung tinggal di ibu kota. Rumah sakit di daerah harus memiliki fasilitas diagnostik yang mumpuni agar diagnosa penyakit tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Keterlambatan penanganan kesehatan di daerah adalah bentuk diskriminasi sistemik yang membunuh potensi manusia kita secara perlahan. Keadilan dalam kesehatan adalah bentuk tertinggi dari perlindungan negara terhadap rakyatnya. Jika rakyat di daerah sehat dan cerdas, maka ekonomi daerah akan tumbuh dan beban pusat akan berkurang. Segmen ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sebuah rantai ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah. Jika kita mengabaikan anak-anak di pelosok, maka mereka akan menjadi beban bagi kemajuan nasional di tahun ke-2045. Indonesia emas harus dibangun dengan prinsip inklusivitas, memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di belakang. Keadilan akses adalah harga mati yang harus dibayar untuk menjaga keutuhan NKRI di masa depan. Di tahun 2045, Indonesia diprediksi masuk dalam 5 besar ekonomi dunia. Namun itu hanya akan terjadi jika kita berhasil bertransformasi menjadi knowledge-based economy. Ekonomi masa depan tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah, melainkan ekspor inovasi, lisensi teknologi, dan jasa bernilai tinggi. Untuk mencapai itu, kita butuh ekosistem riset dan pengembangan R&D yang didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pendidikan tinggi kita harus berhenti menjadi pabrik ijazah dan mulai menjadi pusat penemuan solusi global. Kesehatan masyarakat secara langsung berkorelasi dengan produktivitas ekonomi nasional. Bangsa yang sering sakit-sakitan tidak akan pernah bisa produktif. Sistem jaminan kesehatan nasional harus diperkuat bukan hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi sebagai penunjang produktivitas kerja. Orang yang sehat adalah modal kerja yang paling efisien bagi sebuah perusahaan dan negara. Faktanya, investasi Indonesia dalam bidang riset masih sangat rendah. Kita harus mendorong kolaborasi yang lebih erat antara universitas dan industri, agar hasil penelitian tidak hanya berakhir di rak perpustakaan, tetapi menjadi produk yang laku di pasar internasional. Hilirisasi industri harus diikuti oleh hilirisasi intelektual di mana kita tidak hanya mengolah biji nikel, tetapi juga menguasai teknologi pengolahannya secara mandiri. Semakin tinggi keahlian seseorang, semakin tinggi pendapatan yang ia terima. Kita harus berinvestasi pada manusia agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja. Inovasi adalah mata uang masa depan yang akan membuat Indonesia disegani di panggung G20. Kita harus memiliki harga diri untuk menjadi produsen teknologi. Pendidikan dan kesehatan adalah bahan bakar utama bagi mesin ekonomi pengetahuan ini. Tanpa itu, ekonomi terbesar kelima hanyalah fata morgana. Mari kita bangun pondasi yang kuat hari ini, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang nyata dan berkelanjutan. Pembahasan panjang kita bermuara pada satu kesimpulan pahit. Indonesia Emas 2045 bukan sebuah hadiah yang otomatis jatuh dari langit, melainkan hasil dari kerja keras yang sangat berdarah-darah hari ini. Jika kita terus membiarkan kualitas sekolah dan rumah sakit kita seperti sekarang, maka bonus demografi hanyalah akan menjadi kumpulan angka yang meresahkan. Kita sedang berada dalam perlombaan melawan waktu. Setiap hari kita menunda reformasi pendidikan dan kesehatan. Setiap hari pula kita mempertaruhkan masa depan anak cucu kita. Bonus demografi bisa menjadi berkah jika kita siap, namun akan menjadi bencana sosial jika jutaan pemuda kita tidak sehat dan tidak kompeten. Kita akan menghadapi ledakan angka kriminalitas, kemiskinan sistemik, dan ketidakstabilan politik jika aspirasi ekonomi generasi muda tidak terpenuhi. Indonesia Emas membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tidak populer demi kepentingan jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis untuk pencitraan jangka pendek.
Faktanya, harapan itu masih ada. Kita melihat banyak anak bangsa yang berprestasi di kancah internasional meskipun dengan fasilitas terbatas. Ini membuktikan bahwa potensi emas itu benar-benar ada dalam genetik kita. Tugas negara dan kita semua adalah menyediakan panggung dan alat bagi potensi tersebut untuk berkembang maksimal. Kita butuh gerakan nasional yang menyatukan semua elemen untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas tertinggi di atas segalanya. Indonesia 2045 adalah cermin dari apa yang kita lakukan di tahun 2026 ini. Apakah kita akan diingat sebagai generasi yang membawa Indonesia menuju puncak kejayaannya? Atau yang menyanyiakan peluang emas ini? Keputusan ada di tangan kita. Berhentilah hanya bermimpi tentang masa depan, mulailah membangunnya. Perbaikilah gizi anak-anak kita dan cara mereka belajar di sekolah hari ini. Mari kita pastikan bahwa ketika tahun 2045 tiba, kita tidak menundukkan kepala karena malu pada kegagalan kita. Mari kita pastikan bahwa Indonesia benar-benar bersinar sebagai bangsa yang sehat, cerdas, dan bermartabat. Perjuangan ini belum berakhir. Setiap langkah kecil dalam mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan adalah investasi bagi kemuliaan bangsa. Indonesia Emas adalah harga diri kita bersama.